Baik, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan meneruskan seri khotbah surat Galatia dengan satu tema, jangan diperhamba lagi. Mari kita membuka Alkitab kita membaca secara bertanggapan 4 ayat dari Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-11. Saya membaca ayat ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Singer membaca ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Satu bagian yang diberikan judul tak ada lagi perhambaan, ayat ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan senantiasa kami mengucap syukur. Tak kala kami melihat bagaimana sekarang kami boleh menjadi seorang Kristen, bagaimana kami boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang sejati, oleh karya dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab dahulu kami berada di bawah belenggu daripada perhambaan yang sia-sia. Kami berada di dalam kepercayaan yang jauh daripada Allah yang sejati. Tetapi jikalau hari ini kami boleh dibawa mengenal Kristus, biarlah kami bersyukur. Dan jikalau pada hari ini, jikalau kami masih boleh menerima firman-Mu, biarlah kami senantiasa tidak habis-habisnya. Kami mengucapkan segala syukur dan puji kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa serahkan jam pemberitaan firman, persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Berikanlah kerendahan hati untuk menerima firman yang disampaikan ya Tuhan. Dan pimpinlah juga yang menyampaikan. Kami berdoa Tuhan terus bangun jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami menjadi jemaat yang mengerti firman, mengasihi Tuhan, dan yang pergi membawa kabar baik itu kemana Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada bulan Agustus 1973, saya belum lahir, Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan setelah itu baru lahir. Itu pada bulan Agustus 1973, terjadi satu perampokan di kota Stockholm, di Swedia, yang berujung kepada satu krisis, yaitu krisis penyanderaan. Ini menjadi satu peristiwa perampokan yang heboh, karena inilah kejahatan pertama yang diliput secara live oleh media televisi. Nah, setelah itu kita melihat ya, bertahun-tahun yang lalu ketika ada pengepungan teroris, kita juga ikut menyaksikan secara live, terorisnya juga ikut menyaksikan secara live. Nah, saudara sekalian, itu adalah pertama kali ada kejahatan yang diliput, dan perampokan penyanderaan tersebut berlangsung selama 6 hari. Dan setelah 5 hari dari perampokan itu, akhirnya polisi melancarkan serangan, dan penyanderaan itu berakhir setelah serangan gas air mata dan para perampok pun menyerah. Nah, kita bisa katakan ini adalah perampokan yang biasa, tetapi juga perampokan yang tidak biasa. Perampokan yang biasa karena tidak beda dengan perampokan bank yang lainnya. Tetapi menjadi tidak biasa karena dari perampokan ini muncullah satu istilah psikologi yang sangat terkenal, yaitu Stockholm Syndrome. Nah saudara, apakah itu Stockholm Syndrome? Sindrom Stockholm adalah satu istilah psikologi, adalah satu kondisi di mana korban seperti Sandra atau korban pelecehan, dia kemudian mengembangkan satu emosi, satu ikatan emosional yang positif dengan pelaku kejahatan. Malah timbul perasaan simpati, perasaan kasih sayang, bahkan melindungi si pelaku, dan bahkan mungkin jatuh cinta dengan si pelaku. Nah saudara, sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang kriminolog berkebangsaan Swedia, yaitu Nils Bejerot. Di dalam kasus perampokan itu yang terjadi ialah korban sandera penculikan yang telah disekap selama 6 hari justru membentuk ikatan emosional dengan pelaku. Jadi mereka bersimpati dan mereka jatuh hati kepada si pelaku itu.
Nah saudara, ini adalah sindrom yang juga didapati pada banyak kasus. Misalnya pada kasus-kasus pelecehan, pada kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Ada ikatan emosional yang membingungkan. Korban, tetapi dia malah bersimpati dan rela untuk dijadikan sebagai korban. Dia malah bersimpati kepada pelaku sehingga kalau ada orang mau menolong dia, berintervensi, dia malah membenci orang yang menolong. Dia malah tidak suka orang menolong dia. Ini disebut sebagai Stockholm Syndrome karena berasal dari kasus penyanderaan di Stockholm. Nah saudara, apakah kita bisa mengatakan ini mirip dengan keadaan dari jemaat di Galatia yang telah dibebaskan dari perhambaan agama mereka yang lama, tetapi mereka dengan rela kembali kepada ikatan perhambaan yang lain? Apakah inilah natur daripada kita? Ketika kita sudah dimerdekakan, kita kembali dan kita merasa nyaman dengan kuk yang menekan kita itu sebelumnya. Nah saudara, di dalam bagian ini Paulus menyoroti kemunduran itu. Di dalam 4 ayat yang kita baca tadi, Paulus sangat menyesali kemunduran yang terjadi dalam jemaat Galatia. Nah saudara, kita ini senangnya maju bukan? Kalau anak kita sekolah sudah SMP, tiba-tiba anak mengatakan, saya rindu masa-masa ketika SD kelas 2. Kan tidak mungkin kita mengatakan, baiklah nak, besok mama pindahkan kamu kembali ke SD kelas 2. Tidak mungkin. Kita akan terus mendorong dia maju. Dalam usaha kita pingin bisnis kita makin berkembang. Di dalam pekerjaan kita, karir kita makin maju. Prestasi kita makin meningkat. Tapi saudara, sayangnya, seringkali dalam urusan rohani, kita malah menikmati kemunduran. Orang yang dulu rajin membaca firman, orang yang dulu rajin doa, rajin melayani, setelah mengalami kemunduran tidak merasa ada yang hilang, malah menikmati kemunduran itu, tidak ada tekad untuk maju. Nah saudara, Paulus menyesali kemunduran yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Apa yang sebenarnya terjadi ketika jemaat Galatia berpaling dari kasih karunia kepada hukum Taurat? Di sini Paulus mengatakan bahwa pertama-tama mereka meninggalkan kebebasan demi perbudakan. Ketika mereka masih ada dalam belenggu dosa dan tidak mengerti apa-apa, di situ mereka sudah melayani dewa-dewa palsu mereka dan mereka diperhamba oleh kepercayaan yang sia-sia. Tetapi kemudian mereka percaya kepada Kristus dan dibebaskan dari tahayul dan dari perbudakan. Tetapi sekarang mereka malah meninggalkan kebebasan mereka di dalam Kristus dan kembali kepada perbudakan. Yesus sudah membeli mereka dengan harga yang mahal. Mereka sudah dibebaskan, tapi sudah bebas, pingin kembali lagi menikmati kepada perbudakan. Ini tidak heran orang Israel ketika dibebaskan dari Mesir, di dalam sepanjang perjalanan terus kangen rindu kembali kepada perbudakan di Mesir. Nah saudara, Paulus mengatakan mereka menghancurkan semua yang baik yang sudah Allah kerjakan di dalam mereka melalui pelayanan Paulus. Di dalam pasal 3 sampai kepada pasal yang keempat kita melihat bagaimana Paulus memberikan pembelaan, bagaimana Paulus menjelaskan mengenai doktrin pembenaran justification by faith. Nah di dalam pasal 3 kita sudah bahas, pasal 4 kita sudah bahas sampai ayat yang ke-7, dan pasal 4 mulai ayat ke-8 bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ialah ayat 8 sampai ayat 11, itu adalah nasihat di mana Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia yang sudah bertobat tentang cara hidup mereka sebelumnya. Lalu bagaimana terjadi transformasi yang besar, terjadi perubahan yang besar pada mereka melalui diangkatnya mereka, diadopsinya mereka ke dalam keluarga Allah. Dan betapa Paulus dia demikian prihatin bahwa mereka akan menukar warisan rohani mereka yang berharga dengan semangkok kacang merah. Paulus begitu sedih. Paulus begitu prihatin. Engkau memiliki harta yang begitu berharga. Kenapa engkau mau menukarnya dengan sesuatu yang begitu remeh? Lalu di ayat 12 sampai ayat 20 Paulus memperluas kegelisahannya akan jemaat di Galatia di dalam bentuk teguran pribadi. Di situ Paulus mengenang ikatan persahabatan dan kasih yang indah yang Paulus dan jemaat Galatia nikmati di masa yang lalu. Dan Paulus memohon mereka, ayolah tetap setia kepada satu-satunya Injil yang pertama kali Paulus beritakan di antara mereka.
Paulus begitu sedih. Sesuatu telah terjadi. Pengaruh dari luar masuk merusak akan relasi mereka. Tetapi yang terutama bagi Paulus adalah merusak berita Injil yang pertama kali Paulus sampaikan kepada mereka. Lalu pada bagian terakhir ayat 21 sampai 31 itu berisi alegori Hagar dan Sarah yang anak-anaknya yaitu Ismail dan Ishak dianggap sebagai gambaran representatif dari perbudakan rohani dan status sebagai anak di dalam Tuhan. Nah, di dalam sepanjang seluruh bagian ini, Paulus mencurahkan isi hatinya di dalam satu permohonan yang sungguh-sungguh kepada jemaat Galatia. Nah, saudara, seringkali kita baca, saudara sekalian, surat Galatia ini kita hanya memandangnya sebagai satu pengajaran doktrinal. Tetapi di sini sebenarnya Paulus sedang bicara bagaimana satu masalah yang begitu urgent. Dan Paulus memohon mereka dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat betapa urgennya ini dari beberapa permohonan dan desakan Paulus. Misalnya kita lihat pada slide di ayat 12, Paulus mengatakan, "Aku minta kepadamu, saudara-saudara." Lalu ayat 16, "Apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu?" Nah, ini ayat seringkali dikutip ya. Nah, kadang dikutip di luar konteks. Kadang kita berantem sama teman, lalu kita mengatakan, "Apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu?" Jangan-jangan kita yang salah, tapi kita pakai ayat ini. Lalu kemudian di ayat 19 Paulus mengatakan, "Aku menderita sakit bersalin lagi. Ketika aku menginjili kamu, aku mau kamu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik daripada Kristus. Apakah sekarang aku harus menderita sakit bersalin lagi?" Lalu di ayat 20, "Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu." Wah, ini benar-benar Paulus mencurahkan begitu berat bebannya. Begitu Paulus ingin mereka jangan menyimpang. Paulus mengatakan, "Aku begitu rindu untuk berada di antara kamu, bicara dengan kamu. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu." Nah, seperti dalam pasal 3 ayat pertama sampai ayat kelima, Paulus dengan gaya bahasa interogasinya, saudara, di situ Paulus melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam yang memaksa jemaat Galatia untuk memeriksa apa yang terjadi pada mereka dan apa yang terjadi pada kasih mereka yang mula-mula. Nah, saudara sekalian, di dalam interogasi kita akan ditanya untuk kita akhirnya memeriksa semua memori kita, memeriksa keadaan kita. Nah, saudara, ini satu hal yang penting, yaitu spiritual check up. Saudara, kita berkala check up ya. Kita takut kalau ada penyakit yang ternyata bisa berkembang menjadi bahaya. Maka kita check up, mau tahu kesehatan kita. Kita rela bayar mahal supaya bisa tahu kondisi keadaan kita. Tetapi kita jarang sekali melakukan spiritual check up. Memeriksa keadaan rohani kita. Baik-baik sajakah? Kita tidak terlalu peduli. Sudah lama engkau tidak melayani Tuhan, tidak peduli. Sudah lama engkau tidak berdoa dengan sungguh seperti dulu. Kita tidak peduli. Nah, saudara, seringkali perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam yang membuat kita memeriksa kembali hati kita, memeriksa kembali kasih kita yang mula-mula. Maka di situ Paulus melontarkan pertanyaan-pertanyaan interogasi kepada jemaat di Galatia supaya mereka sadar apa yang terjadi. Paulus bertanya misalnya kepada mereka, "Bagaimana mungkin engkau kembali kepada prinsip-prinsip yang lemah? Prinsip-prinsip yang miskin itu, apakah kamu ingin diperbudak lagi? Apakah yang terjadi dengan semua sukacitamu? Dulu kamu begitu bersukacita, tetapi sekarang kamu telah kehilangan sukacitamu itu. Apakah aku sekarang menjadi musuhmu dengan mengatakan kebenaran kepadamu? Dulu aku berkata engkau terima, sekarang aku berkata engkau memandang aku sebagai musuhmu. Dan kamu tidakkah benar-benar tahu apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Kamu main terima saja, kamu tidak periksa." Nah, di sini Paulus frustrasi, Paulus jengkel dengan jemaat Galatia. Dan kita jelas menangkap nada teguran di dalam surat Paulus ini. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama di situ kita juga menangkap kasih dan sayang daripada Paulus kepada mereka. Kasih itu tetap kuat sama seperti sebelumnya. 3 kali di dalam bagian ini, Paulus menyebut mereka dengan saudara-saudara, brothers. Dan sekali dia sebut mereka sebagai anak-anakku.
Nah, Paulus berhak untuk berbicara begitu keras kepada mereka karena apa? Karena Paulus begitu memahami mereka, Paulus begitu mengasihi mereka. Begitu besar kasihnya Paulus kepada mereka. Anak-anak kadang tidak suka papa mama tegur. Tidak asik papa mama, lebih bagus sama susu yang di gereja. Tidak pernah tegur misalnya ya. Kenapa papa mama tegur? Karena papa mama yang begitu besar kasih kepada anak. Sehingga dia menegur. Maka saudara sekalian, Paulus menegur karena Paulus begitu mengasihi mereka. Tujuan utama Paulus adalah supaya mereka dimenangkan kembali. Maka untuk maksud inilah Paulus menuliskan surat ini. Paulus menulis surat Galatia bukan sebagai seorang teolog yang hanya duduk dan membahas poin-poin filsafat yang rumit. Nah, saudara sekalian, memang surat Galatia ini sangat kental dengan teologi, dengan doktrin justification by faith. Tetapi saudara sekalian perhatikan, Paulus tidak menulis ini sebagai satu makalah ilmiah. Paulus bukan duduk sebagai seorang teolog lalu memaparkan argumen-argumen filsafat yang rumit, melainkan Paulus di sini sebagai seorang penginjil yang hati seorang gembala, yang perhatian utamanya ialah bagaimana melindungi domba-domba dari bahaya yang mengancam, dari musuh, dari serigala yang berjubahkan domba. Maka Paulus dengan hati seorang penginjil, hati seorang gembala, dia menuliskan surat Galatia ini. Nah saudara, di dalam ayat ke-8, jikalau kita memperhatikan, itu ada satu bagian yang sangat indah ya. Ayat ini dibuka dengan satu kata penghubung di dalam bahasa Yunani, yaitu Allah. Bukan Allah, tetapi Allah. Itu artinya ialah bagaimanapun, ketika, lalu diikuti oleh kata tota, yaitu kata keterangan waktu yang bersifat temporal, yaitu dahulu. Nah ini kemudian bagaimanapun dahulu itu menegaskan kontras yang akan menyusul di ayat ke-9, saudara. Di sini Paulus menarik perbedaan yang tajam antara masa lalu orang percaya Galatia sebelum mereka jadi Kristen dan status mereka saat ini sebagai anak di dalam keluarga Allah. Paulus mau mereka menyadari betapa kontrasnya ketika dulu engkau hidup di dalam agamamu yang lama, di dalam kepercayaanmu yang lama, dan sekarang statusmu sebagai anak di dalam keluarga Allah. Orang-orang jemaat Galatia ini, sebagian dari mereka adalah penyembah macam-macam agama misteri yang berkembang di kota-kota Yunani di Galatia. Yang lain mengabdikan diri pada kultus-kultus kekaisaran Romawi dan dewa-dewa pagan dari Yunani kuno. Lalu yang lain terperangkap di dalam pengetahuan astrologi dan penyembahan kepada dewa-dewa, kepada bintang-bintang, benda-benda langit yang mereka yakini mengendalikan kehidupan manusia di bumi. Nah saudara, sebenarnya sampai sekarang juga tidak hilang pengaruhnya, bukan ya? Banyak orang lebih memilih pacar berdasarkan bintang, saudara sekalian. Saya Virgo, tidak bisa nikah sama Aries. Berantem nanti. Hari ini. Nah saudara ya, kita suka ya buka ramalan. Hari ini, waduh bukan hari yang baik bekerja. Oke deh, kalau gitu tidak keluar rumah. Nah saudara ya, kita sekarang banyak percaya kepada bintang-bintang. Jadi sebenarnya walaupun namanya Kristen, lebih percaya kepada sio, kepada bintang. Tidak boleh sio ini kawin sama sio itu, saudara sekalian ya. Nah, kita lebih percaya kepada itu. Jadi boleh dikatakan kita ini masih diperhamba juga, saudara. Nah, pertobatan kepada Kristus, Paulus katakan, itu berarti memutuskan sepenuhnya hubungan dengan penyembahan berhala dan dewa-dewa palsu. Sebab apa? Sebab sentralitas dan finalitas daripada Kristus itu adalah inti dari pesan Injil. Sentralitas dan finalitas dari Kristus itu adalah pesan inti daripada Injil. Sehingga ketika engkau menjadi Kristen, engkau memutuskan sepenuhnya hubungan dengan penyembahan berhala dan dewa-dewa yang palsu. Di atas kayu salib, Yesus Kristus, dia sudah membongkar kedok daripada dewa-dewa ini. Mereka itu hanyalah sekadar ilah-ilah yang palsu, bagian daripada gaya dunia masa kini yang akan segera berlalu. Maka mengapakah seseorang yang sudah dibebaskan dari cengkeraman perhambaan seperti itu memilih untuk datang sekali lagi kepada perhambaan model yang lain? Nah saudara, Paulus mengatakan kamu dahulu begitu bodohnya, kamu diikat oleh perhambaan-perhambaan yang kamu sendiri tidak mengerti.
Kamu hanya mengikuti. Dan sekarang sesudah kamu mengerti, kenapa sekarang kamu balik lagi kepada perhambaan yang modelnya lain? Nah, jadi di ayat 8, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen Galatia sebelumnya dengan cara yang paling suram. Karena mereka tidak kenal Allah, mereka telah menjadi budak daripada dewa-dewa palsu yang jahat itu. Nah, sampai sekarang saudara, orang karena pengetahuan, pengajaran yang jahat diberikan, maka dia merasa dia sedang melayani dewa-dewanya, melayani Allahnya di dalam kejahatannya itu. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan kamu dahulu seperti itu. Tetapi di ayat 9 Paulus mengatakan terjadi satu pembalikan yang mulia. Terjadi satu pertobatan di mana mereka bisa datang kepada Yesus Kristus. Maka di ayat 9 Paulus mengatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, to know God, atau lebih tepatnya sesudah kamu dikenal oleh Allah, to be known by God, ini terjadi satu pembalikan dari hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Perubahan dari menyembah kepada dewa-dewa, sekarang menyembah Kristus. Dan itu dijelaskan Paulus di dalam istilah mengenal. Kamu sekarang mengenal. Apa artinya saudara mengenal? Oh, kamu sudah kenal Yesus? Sudah kenal. Tetapi betulkah kamu kenal? Apa yang dimaksud Paulus? Nah, di sini Paulus menjelaskan perubahan itu dengan istilah mengenal, mengetahui, atau gnosis. Nah, saudara pernah mendengarkan gnostik, saudara sekalian ya? Nah, pengetahuan atau gnosis itu adalah satu motif yang dominan di dalam satu sistem keagamaan yang pada zaman itu berkembang dengan begitu pesat, yaitu gnostisisme. Gnostisisme itu adalah pandangan dunia dualistik, memisahkan antara spiritual dan materi. Ada pertentangan yang tajam. Dunia roh itu dunia yang baik, dunia materi ciptaan itu dunia yang jahat. Jadi kita ini adalah roh, jiwa yang baik terperangkap di dalam tubuh yang jahat. Maka materi itu jahat. Nah, ini kadang-kadang berujung juga sampai kepada orang memandang seks itu sebagai hal yang kotor, hal yang najis, hal yang jahat. Sebab itu adalah perkara tubuh, saudara sekalian ya. Padahal Alkitab mengatakan itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan tetapi dirusak oleh setan. Sehingga seks menjadi sesuatu hal yang dipandang sebagai hal yang jahat. Nah, saudara, pandangan dualistik ini sangat menjamur pada zaman itu. Bagi orang-orang gnostik, Yesus itu utamanya adalah seorang pewahyu dan tujuan keselamatan itu supaya saudara dilepaskan dari dunia materi ini. Ini dunia jahat nih. Maka kita menyiksa tubuh supaya apa? Ini kita mematikan tubuh kita ini supaya jangan menguasai kita. Nah, tujuan keselamatan adalah dilepaskan dari dunia materi ini melalui apa? Nah, melalui saudara mendapatkan pengetahuan rahasia. Namanya gnosis rahasia. Dan itu semacam Injil yang disebut sebagai Injil esoteris. Yang disampaikan melalui apa? Melalui kata sandi, melalui satu rumus yang ajaib, melalui mantra yang orang-orang tertentu itu peroleh. Maka dia mendapatkan pembebasan, dia mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, Injil esoteris itu adalah penafsiran Injil di mana mencari makna tersembunyi atau makna rohani di balik daripada teks yang tertulis. Maka orang kadang baca Alkitab seperti baca buku misteri, baca buku primbon. Di balik ini ada apa? Dan kalau saya bisa mendapatkan itu, maka saya dimerdekakan oleh pengetahuan itu atau gnosis itu, saya dimerdekakan. Tetapi ketika Paulus mengatakan, kamu sekarang sudah mengenal Allah. Jenis pengetahuan yang Paulus maksud itu bukan ketajaman intelektual atau semacam pengetahuan khusus yang hanya tersedia bagi satu kelompok yang eksklusif. Bahwa hanya mereka yang kemudian melalui mereka mencari-cari apa yang tersembunyi itu. Akhirnya mereka mendapatkan itu. Nah, di sini kata mengenal, mengetahui yang Paulus pakai, konsep yang Paulus pakai, itu lebih erat kaitannya dengan satu kata kerja dalam Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani ada kata mengenal yaitu yada. Dan kata ini seringkali digunakan bukan sekadar saudara tahu. Misalnya saudara belum pernah tahu sesuatu subjek, lalu saudara pelajari. Lalu saudara mengatakan, oh sekarang saya tahu. Gnosis, saya kenal. Bukan itu.
Konsep yang Paulus pakai itu erat kaitannya dengan kata kerja Ibrani, yada, yang sering digunakan di dalam perjanjian lama untuk bicara sesuatu jenis keintiman pribadi yang terkait dengan hubungan seksual. Seperti di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1a, di situ tercatat, kemudian manusia itu bersetubuh, menggunakan istilah new, mengetahui atau yada dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Jadi saudara, relasi intim itu adalah relasi yang betul-betul didasarkan kepada pengenalan yang sungguh-sungguh. Maka ketika Paulus bilang, tetapi sekarang kamu mengenal Allah itu menyiratkan adanya perjumpaan ilahi dan manusia, yang di dalamnya seluruh diri dan keberadaan seseorang itu, bukan cuma pikirannya saudara, itu dilibatkan dan ditransformasikan. Jadi ketika saya mengenal Tuhan, bukan cuma otak saya tahu Tuhan itu Tuhan yang benar. Bukan cuma intelektual saya bisa mengerti apa yang disampaikan. Tetapi mengenal Allah itu adalah perjumpaan yang ilahi dan manusia, di mana seluruh diri itu dilibatkan dan ditransformasikan, saudara. Jadi ketika seorang jadi Kristen, bukan cuma pikirannya ditransformasikan, sehingga dia menjadi orang yang lebih tahu Alkitab. Sekarang saya lebih tahu Alkitab. Maka pertanyaannya, maka Yakobus mengatakan benar. Iman tanpa perbuatan itu mati. Karena pengenalan itu bukan cuma bicara soal intelektual, tapi bicara bagaimana seluruh diri itu dilibatkan dan ditransformasikan. Jadi orang Kristen makin ngerti Alkitab, makin banyak belajar, makin tahu buku. Tetapi apakah hidupnya berubah? Apakah setelah jadi Kristen dia memberikan kesaksian yang baik akan hidupnya? Apakah setelah jadi Kristen dia lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai pekerjaan Tuhan, lebih bisa menahan kemarahan dia, kesabaran dia muncul, saudara sekalian? Maka mengenal Tuhan bukan cuma pengetahuan, tetapi yada, yaitu keintiman pribadi. Itu digambarkan dalam perjanjian lama, bahkan sampai kepada relasi seksual yang di antara suami dengan istri. Maka saudara, itulah pengenalan yang Paulus maksudkan, yaitu seluruh hidup dilibatkan di dalam pengenalan itu dan ditransformasikan. Nah, bagaimanakah perubahan ini terjadi? Paulus menyatakan bahwa jemaat di Galatia yang sebelumnya tidak mengenal Allah, mereka telah mengenal Allah. Tetapi Paulus kemudian membalik pernyataannya segera. Lalu Paulus memberikan koreksi, menambahkan. Paulus mengatakan, atau lebih tepatnya, dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah. Di sini Paulus menegaskan inisiatif Allah di dalam keselamatan. Dan itu mengesampingkan moralisme dan mistisisme. Jadi bukan karena moralku baik, bukan karena aku lebih pantas daripada dia, maka aku boleh diselamatkan. Nah, ini seringkali ya, kita berhitung-hitung nih. Saya lebih baik daripada dia, maka memang saya lebih pantas dekat dengan Tuhan. Nah, tetapi dalam hal ini Paulus mengesampingkan moralisme dan mistisisme dan menegaskan ada inisiatif ilahi di dalam keselamatan. Dan karena kita tidak bisa mentaati perintah-perintah Allah, kita tidak bisa mengasihi Allah sepenuhnya. Tanpa kasih karunia itu turun lebih dulu kepada kita. Tanpa kebaikan Allah itu mendahului kita, kita tidak mungkin taat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, Yohanes mencatat, inilah kasih itu. Bukan kita ini yang telah mengasihi Allah. Bukan. Saudara kira saudara cukup mengasihi Allah? Kita tidak pernah cukup mengasihi Allah. Saudara taat, menjalankan hukum, menjalankan ritual agama. Saudara melayani, memberikan persembahan. Apakah itu kasih? Yohanes mengatakan kita tidak pernah bisa mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang bahkan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka saudara, manusia tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Kadang-kadang orang mengatakan, saya bertemu Tuhan, saya menemukan Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Apapun metodenya saudara, apapun latihan spiritual yang saudara pakai, saudara tidak pernah bisa menemukan Allah. Orang pakai meditasi, yoga supaya bisa menemukan Allah, tidak bisa saudara. Karena apa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan kita ini seperti tikus yang buta, yang tersesat di dalam labirin dosa.
Labirin itu saudara masuk, gak tahu jalan keluar, muter-muter kembali lagi ke tempat yang sama saudara. Nah itulah kita tikus buta yang terjebak di dalam labirin dosa. Sampai oleh kasih karunia yang luar biasa, kita itu benar-benar bisa diselamatkan saudara, dan selamanya diselamatkan. Kita ini tikus buta berada di dalam labirin pembenaran diri. Nah saudara, ini menarik. Labirin dosa, oke lah kita mengatakan ini orang berdosa, ini orang hidupnya tidak beres, ini orang kelakuannya tidak pantas, maka dia terjebak dalam labirin dosa. Tetapi bukan cuma labirin dosa, labirin pembenaran diri. Nah ini yang bahaya. Seringkali kita membenarkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa diri sudah cukup baik sehingga kita tidak perlu diselamatkan oleh Tuhan. Kita merasa aku lebih baik daripada dia, aku lebih pantas daripada dia, aku lebih saleh daripada dia, aku melayani lebih banyak, aku mengerjakan jauh lebih banyak daripada dia. Kita membenarkan diri. Itu saudara sekalian, dan kita tidak sadar kita sedang terjebak di dalam labirin itu, labirin pembenaran diri saudara sekalian. Nah kemudian kita melihat mengikuti mengikuti ungkapan dari ayat ke-8, yaitu tetapi dahulu, Paulus mengatakan di ayat 8 tetapi dahulu, kemudian ayat 9 itu dimulai dengan tetapi sekarang. Nah saudara, ini perbandingan yang tajam ya, transisinya tajam sekali saudara. Dari ayat 8 Paulus mengatakan tetapi dahulu hidupmu seperti ini, kamu diperhamba, diperbudak di dalam kepercayaanmu yang lama, tetapi sekarang kamu mengenal Allah. Ini transisi yang sangat drastis. Seorang penafsir mengatakan bahwa barangkali tidak seorang pun sejak Paulus yang mengerti makna daripada transisi yang luar biasa ini, yaitu dahulu sekarang, dahulu sekarang, dahulu sekarang. Tidak ada yang mengerti itu sejak zaman Paulus, tidak ada yang mengerti itu lebih utuh, lebih penuh daripada John Newton. John Newton, mantan pedagang budak, yang pertobatannya yang luar biasa itu tercermin di dalam him yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. John Stott, seorang teolog, menceritakan kisah Newton seperti ini. Dia adalah anak tunggal dan kehilangan ibunya saat berusia 7 tahun. Dia melaut di usia 11 tahun dan kemudian terlibat, menurut salah satu penulis biografinya, terlibat dalam kekejaman perdagangan budak Afrika yang tidak terkatakan. Nah saudara, kalau kita melihat pada hari-hari ini, yang namanya human trafficking, itu jahat luar biasa saudara. Karena manusia dicabut daripada akarnya, lalu diambil hidupnya, dibawa ke satu tempat di mana there is no hope. Tidak ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Di sana dia diperbudak, di sana dia diperlakukan jauh daripada tindakan yang manusiawi. Maka saudara, perbudakan itu sangat kejam. Bagaimana anak-anak kecil diambil daripada hidupnya, seumur hidup tidak pernah lagi kembali kepada orang tuanya, seumur hidup nggak pernah lagi kembali kepada lingkungannya, menghabiskan hidup di dalam perbudakan tanpa pengharapan. Maka saudara sekalian, penulis biografi daripada John Newton mengatakan bahwa John Newton terlibat dalam kekejaman perdagangan budak Afrika yang tidak terkatakan. Dia menyelami kedalaman dosa dan merosotnya manusia. Ketika berumur 23 tahun, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1748, ketika kapalnya terancam karam diterjang oleh badai dahsyat, ia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan, dan dia mendapatkannya. Dia benar-benar bertobat, dan dia tidak pernah melupakan bagaimana Tuhan telah mengasihaninya, seorang mantan penghujat. Dia dengan tekun berusaha mengingat apa yang pernah dia lakukan sebelumnya dan apa yang telah Tuhan lakukan baginya. Nah, ini dua hal yang penting ya. Kita mengingat apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita bukan orang yang baik, kita orang yang berkubang di dalam dosa. Tetapi saudara, jangan lupa apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau kita hanya berkubang di dalam dosa-dosa masa lalu, saudara, penuh dengan perasaan putus asa. Tetapi kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka transisi 8 ke 9 ini, tetapi dahulu, tetapi sekarang, itu penting sekali. John Newton, dia tekun berusaha mengingat
apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. I am not a good man. Nah, kadang-kadang kita merasa kita orang bagus ya, orang baik ya. Nah, ini Paul Tripp katakan, ini kesalahan besar dalam mendidik anak. Kita selalu mengatakan kita ini savior, anak itu sinner. Maka saya memperlakukan dia sebagai sinner. Saya mengatakan, nak, berani-beraninya kau coba melakukan itu ya. Sesuatu hal yang papa tidak berani lakukan waktu muda. Padahal kalau ada CCTV, saudara, mungkin yang kita lakukan jauh lebih parah, saudara ya. Nah, tapi sekarang kan kita sudah berubah. Nah, Paul Tripp mengatakan ketika kita mendidik anak, kita menempatkan diri sebagai seorang sinners yang sama seperti dia, tetapi yang telah menerima kasih karunia Tuhan, telah menerima kemurahan Tuhan. Maka harus selalu ingat hal itu. Maka John Newton, dia menulis dengan huruf tebal dan menempelkannya di dinding di atas rak perapian di ruang kerjanya, kata-kata dari Ulangan pasal 15 ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Harus ingat, dulu kau budak di tanah Mesir, tetapi Tuhan telah menebus engkau. Nah, saudara, semua ini telah terjadi kepada jemaat Galatia oleh kasih karunia Allah. Tetapi mereka sekarang ada dalam bahaya, di mana mereka bisa saja menundukkan diri mereka kembali kepada perbudakan yang serupa. Yang dari itu mereka sudah dibebaskan. Paulus melihat itu bahayanya. Sekarang engkau sedang mau menundukkan dirimu kembali di dalam perbudakan yang justru kamu dulu dibebaskan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah jemaat-jemaat Galatia benar-benar sudah meninggalkan iman Kristen mereka? Apakah jemaat Galatia tidak lagi percaya Yesus itu juru selamat yang dijanjikan? Tentu tidak, saudara ya. Mereka percaya Yesus itu juru selamat. Mereka tidak meninggalkan iman Kristen mereka, tidak. Tetapi saudara perhatikan, godaan yang mereka hadapi oleh bujukan para guru palsu adalah apa? Adalah meragukan bahwa Yesus saja cukup untuk keselamatan mereka. Meragukan itu. Mereka dibujuk untuk perlu menambahkan sesuatu pada iman mereka. Tambahkan sunat, tambahkan upacara-upacara hukum Musa yang sudah Paulus katakan ketinggalan zaman. Karena Yesus sudah menggenapi itu. Melakukan itu, kata Paulus, tidak ada bedanya dengan ketaatan mereka sebelumnya yang tunduk kepada roh-roh dunia di dalam perhambaan kepercayaan mereka yang sebelumnya. Paulus mengatakan tidak ada bedanya. Cuma sekarang kamu pakai mereknya Yesus. Cuma tidak ada bedanya dengan perhambaanmu yang dulu. Nah, tentu saja ya, lawan-lawan Paulus mengatakan, tidak begitulah Paulus, jangan ngomong seperti itu. Tentu lawan-lawan Paulus tidak lihat seperti itu. Karena mereka mengatakan tujuan kami itu baik. Tujuan kami baik kok. Kami tidak membuat mereka lari dari Kristus, tidak. Yang kami lakukan hanyalah menyempurnakan iman orang Kristen. Menyempurnakan, memperkuat iman mereka. Salah enggak? Salah enggak? Bagus dong kalau mereka sudah ada Yesus, kemudian mereka imannya diperkuat lagi tambah dengan Taurat. Bagus dong, tidak ada yang salah. Tetapi dengan cara itu mereka membawa orang-orang Kristen di Galatia itu untuk sejalan dengan ketaatan kepada Taurat. Nah, di dalam hal ini Paulus tidak mau kompromi, saudara. Paulus tidak mau kompromi. Yesus Kristus dan sunat, Yesus Kristus dan hukum Taurat, Yesus Kristus dan apapun yang lain, jikalau itu berkenaan dengan keselamatan, itu sama dengan sinkretisme. Tahu ya sinkretisme ya? Supaya aman semua agama dipegang. Nanti masuk surga, kamu agama apa? Agama A. Oh, tempatmu di neraka. Loh, yang masuk agama mana? Agama B. Hei, saya punya ijazahnya, sertifikat. Oke, silakan masuk. Nah, itulah untungnya. Punya sertifikat agama A, agama B, agama C, agama D. Nah, itu sinkretisme, saudara. Nah, Paulus mengatakan tidak ada beda. Kamu pegang Yesus dan sunat, Yesus dan Taurat, Yesus dan apapun yang lain, itu sama saja dengan sinkretisme. Dan perbudakan berhala-berhala yang justru darinya kamu telah dibebaskan. Nah, saudara, Lonecker, ahli perjanjian baru, mengatakan, bagi Paulus, apapun yang menjauhkan seseorang dari kebergantungan penuh kepada Kristus, tidak peduli berdasarkan niat baik atau keinginan yang tercela, bukanlah Kristen yang sesungguhnya. Dan karenanya harus ditentang. Begitu kerasnya Paulus. Maka sudah saya nggak tahu ya, saya nggak belajar mengenai memperdalami itu Kristen progresif lah, apa segala macam. Tetapi jikalau itu membuat saudara menjauhkan saudara dari kebergantungan penuh
kepada Kristus, maka itulah yang Paulus maksud. Tidak peduli kamu katakan itu niat baik. Itu bukan Kristen yang sesungguhnya dan karenanya harus ditentang. Nah, saudara, di ayat ke-9, kalimat roh-roh dunia yang lemah dan miskin atau unsur-unsur dunia, elemen-elemen dunia, itu menunjukkan betapa parahnya kemunduran mereka, betapa parahnya. Karena mereka meninggalkan Injil yang berkuasa demi hukum Taurat yang lemah. Mereka meninggalkan kekayaan Injil demi kemiskinan hukum Taurat. Maka tidak heran Paulus menangisi orang-orang percaya ini. Karena dia melihat mereka meninggalkan kebebasan demi perbudakan, kuasa demi kelemahan, kekayaan demi kemiskinan. Tapi bagaimana caranya, kok bisa ya? Kok bisa ya mereka meninggalkan itu? Nah, saudara, perhatikan. Dosa tidak langsung 180 derajat berubah. Semua berubah secara perlahan-lahan, saudara sekalian. Dengan cara apa mereka meninggalkan? Dengan mengadopsi sistem keagamaan perjanjian lama, beserta aturan-aturan khusus yang Paulus katakan di ayat 10, aturan-aturan khusus tentang hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun. Kelihatannya sepele ya. Kelihatannya kan cuma hari-hari. Hari artinya mengikuti hari perayaan orang Yahudi, bulan-bulan tertentu dalam agama Yahudi, masa-masa tertentu, tahun-tahun tertentu. Ya rasanya bukan masalah. Maka saudara, ayat 10 ya, itu bisa dibaca sebagai either sebagai pernyataan atau sebagai pertanyaan. Sebagai pernyataan, Paulus mengatakan, kamu memelihara hari-hari raya khusus. Sebagai pertanyaan, Paulus mungkin bertanya, apakah kamu mulai memperhatikan hari-hari raya khusus? Nah, di dalam keduanya Paulus mungkin bereaksi, tapi dalam keduanya either manapun juga ya. Di situ Paulus mungkin bereaksi terhadap laporan yang diterima mengenai hasutan atau serangan yang dilakukan di antara orang-orang percaya di Galatia. Nah, mungkin saja saudara, perayaan khusus yang disebutkan dalam ayat ini, itu adalah langkah pertama yang bisa diterima, langkah pertama yang kelihatannya mudah diikuti. Lalu setelah mereka membujuk jemaat Galatia untuk tunduk kepada ritual kalender tersebut, nah, maka langkah sunat yang menentukan itu bisa diberlakukan dengan mudah. Kalau mereka mengatakan, ayo kamu jadi Kristen sih Kristen, tapi harus sunat loh, seperti hukum Taurat. Maka saudara yang Kristen langsung mengatakan, tidak bisa dong. Kan sudah ditetapkan dalam sidang di Yerusalem. Tidak ada lagi sunat-sunat Kristen-Kristen. Tapi dengan cara ini mereka pelan-pelan narik nih. Ayo ikut dulu hari-hari khusus tertentu. Pegang hari-hari itu. Nah saudara, hati-hati dengan degradasi. Di dalam gereja hati-hati buka pintu saudara ya. Kebijakan-kebijakan. Jikalau itu tidak berdasar kepada prinsip firman Tuhan harus hati-hati. Banyak gereja ketakutan kehilangan jemaat. Apalagi orang-orang muda. Maka mari kita lakukan sesuatu supaya orang muda tidak pindah. Supaya orang muda betah di gereja. Mari kita bikin banyak kegiatan yang tidak ada prinsip firman Tuhan. Mari kita bikin ibadah yang berbeda supaya orang-orang muda senang saudara sekalian. Tapi hati-hati. Apakah itu langkah yang betul ataukah itu adalah degradasi yang perlahan-lahan. Dan jikalau itu sudah terjadi, maka saudara sulit sekali untuk menarik kembali. Di sini Paulus dia juang mati-matian supaya jangan sampai dari hal yang kecil nanti kepada hal yang besar dan sudah tidak mungkin kembali. Nah saudara, tetapi beberapa orang Kristen akhirnya pakai ayat ini untuk melarang perayaan-perayaan khusus seperti Natal dan Paskah. Pakai ayat ini. Kalau begitu orang Kristen nggak boleh merayakan Natal, nggak boleh merayakan Paskah. Misalnya ketika para pilgrim datang ke Amerika, mereka menolak merayakan Natal dengan cara apapun. Menganggapnya itu hanya sebagai hari kerja biasa dalam satu tahun. Nah saudara, apakah kita boleh merayakan Natal? Atau apakah kita tidak boleh merayakan Natal? Bagi Paulus, perayaan hari raya khusus itu bukan kewajiban, tetapi bukan juga sesuatu yang tercela. Nah saudara ingat ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 5-6, di situ Paulus menuliskan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Tuhan.
Dan siapa makan, dia melakukannya untuk Tuhan, sebab dia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, dia melakukannya untuk Tuhan dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudara, soal hari-hari itu bukan satu hal yang akhirnya diperdebatkan ya. Kamu tidak merayakan Natal ya, kamu bukan Kristen. Nah saudara sekalian, Paulus mengatakan itu bahwa bukan sesuatu yang tercela, tapi bukan juga sesuatu kewajiban. Tetapi harus hati-hati di balik itu ada apa. Nah yang Paulus khawatirkan ialah apa? Jemaat di Galatia itu terjerumus ke dalam sistem agama yang menganggap kepatuhan kepada perayaan-perayaan tertentu, saudara ya, sebagai cara untuk memperoleh atau mempertahankan kedudukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya tidak mengikuti ritual ini, kalau saya tidak mengikuti tata cara perayaan-perayaan ini, maka tempat saya yang baik di hadapan Tuhan itu bisa tergeser. Maka menganggap kalau saya mengikuti, saya pegang nih perayaan-perayaan tertentu, itulah cara saya memperoleh, cara saya mempertahankan posisi saya yang baik di hadapan Tuhan. Nah, ini godaan yang terus muncul di dalam sepanjang sejarah gereja. Ini godaan yang terus berulang dalam segala zaman. Pada abad pertengahan, umat Katolik Roma diajarkan bahwa ritual pengakuan dosa tahunan dan komuni Paskah itu merupakan persyaratan minimal untuk menjadi anggota gereja yang punya reputasi baik. Kalau dalam versi sekarang, saudara, di banyak gereja, anggota gereja yang pasif tiba-tiba muncul pada hari Natal dan Paskah. Berbondong-bondong, rame gereja pada hari Natal. Saudara sekalian, kenapa? Kenapa banyak orang Kristen baru muncul pada Natal dan Paskah? Karena datang dengan asumsi bahwa kedatangan setengah tahunan itu seperti sudah membayar semua yang Tuhan tuntut dari mereka. Sepanjang saya datang, saya masih datang kok. Saya Kristen kok, saya masih datang pada saat Natal kok. Setelah Natal, Tuhan jangan cari-cari lagi ya. Nanti setengah tahun lagi lah saya datang pada saat Paskah. Setelah itu Tuhan jangan tanya-tanya lagi. Nanti kalau saya ada kebutuhan, saya datang deh sama Tuhan. Tapi nggak usah banyak omong ya. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Kita anggap kalau sudah datang Natal, sudah datang Paskah, itu sudah semua yang Tuhan tuntut daripada saya sudah beres. Nah saudara, apapun konteksnya saudara, agama yang hanya mengenal hari, bulan, musim, dan tahun tidak akan pernah bisa membebaskan jemaat Galatia dari roh-roh atau elemen-elemen dunia yang lemah dan miskin. Yang cengkeramannya itu, saudara, kita dicengkeram oleh banyak kepercayaan, saudara ya. Saudara yang bukan dibesarkan dalam keluarga Kristen, saudara tahu begitu banyak pengertian-pengertian yang mencengkeram yang hanya bisa dilepaskan melalui iman kepada Kristus. Dan pada akhirnya saudara, di ayat 11, Paulus mengakhiri tegurannya kepada jemaat Galatia dengan satu kegelisahan. Paulus bukan gelisah kira-kira apa yang akan terjadi kepada dirinya. Apakah nanti orang-orang Yahudi itu akan mencelakakan dia? Paulus tidak khawatir, tidak gelisah itu karena Paulus sudah mengalami semua. Dia sudah pernah dipenjara, sudah dirajam batu, sudah karam kapal, sudah didera, diterpa angin ribut, belum lagi macam-macam ancaman dan bahaya lain. Yang Paulus begitu gelisah adalah keprihatinan dia terhadap jemaat Galatia. Maka Paulus mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu sudah sia-sia. Kalau begitu aku melayani kamu untuk apa? Apakah tidak ada hasilnya yang bisa bertahan? Setelah aku pergi, apakah jemaat itu rusak? Setelah aku pergi, jemaat itu runtuh. Paulus begitu gelisah di situ. Pertanyaan-pertanyaan ini pasti mengejar Paulus ketika dia memikirkan dan mendoakan jemaat yang dia sebut sebagai anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, yang dia begitu kasihi. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat Paulus masih tetap memiliki keyakinan dan harapan bahwa jemaat di Galatia masih bisa dimenangkan kembali, direbut dari bahaya, dibalikkan dari kebingungan yang sedang mereka alami. Paulus sangat percaya bahwa dia masih memiliki keyakinan dan harapan, maka dia berjuang untuk itu. Nah, maka di ayat-ayat berikutnya saudara, Paulus akan masuk lebih dalam. Nanti kita akan itu bahas bagian yang selanjutnya. Paulus akan masuk lebih dalam kepada permohonan pribadinya yang penuh dengan sengsara, penuh dengan beban berat ketika dia menyerahkan jiwa kepada anak-anak yang terkasih. Nah, saudara sekalian,
Ini menjadi satu peringatan dalam sepanjang zaman bahwa kita sangat mudah diperhamba oleh sesuatu yang lain. Meskipun saudara kita mungkin berada dalam gereja, kita mungkin kelihatan fine-fine aja, tapi kita sangat mungkin diperhamba oleh sesuatu yang lain. Mungkin diperhamba oleh respek daripada orang-orang yang kita sangat menikmati itu. Kita tidak lagi peduli Kristus sebenarnya. Tapi yang kita peduli apa? Rasa hormat dari jemaat yang lain, rasa hormat dari orang-orang yang lain. Yang kita peduli sebenarnya ialah relasi pertemanan, tetapi tidak peduli Kristus masih ada atau tidak. Yang kita peduli adalah kita memiliki jabatan yang dihargai. Yang kita peduli ialah kita terus menikmati sesuatu selain daripada Kristus dalam gereja. Maka di situ sama dengan kita diperhamba. Maka Paulus mengatakan apa bedanya? Iman Kristen adalah kebergantungan secara penuh. Berkaitan keselamatan ya, kepada Kristus saja saudara sekalian. Nah hal-hal yang lain tentu setiap orang bergumul ya, tetapi dalam hal keselamatan Paulus sangat tegas, tidak ada kompromi. Bahwa hanya Kristus saja. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Oh saya sudah menyelesaikan banyak mata kuliah. Saya sudah belajar banyak buku. Saya lebih dekat sama Tuhan. Enggak saudara sekalian. Saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Saya lebih dekat sama Tuhan daripada jemaat yang lain. Enggak, saudara sekalian. Bukan itu yang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Karena saudara dikenal oleh Tuhan. Karena saudara diselamatkan dan ditebus oleh Kristus. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Sebab kami telah dimerdekakan dari begitu banyak perhambaan. Kami telah diperhamba oleh unsur-unsur, oleh elemen-elemen, oleh roh-roh dunia ini, dan kami tidak berdaya dalam perhambaan itu, tetapi kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan yang diturunkan kepada kami, oleh kebebasan yang Tuhan berikan mendahului respon kami telah dimerdekakan. Tetapi ampunilah Tuhan jikalau kami masih menikmati seringkali hidup di dalam perhambaan yang lain, walaupun orang lain tidak tahu, orang lain melihat kami begitu sempurna, orang lain melihat kami baik. Tetapi apakah Kristus masih ada dalam hidup kami? Tuhan, biarlah kami mengoreksi, biarlah kami memeriksa akan spiritualitas kami. Apakah Kristus masih menjadi yang terutama? Ataukah kami telah diam-diam menggeser Kristus dari dalam hidup kami? Secara aktivitas, secara lahiriah, kami sama dengan orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi apakah dalam hati kami masih ada Kristus di tempat yang terutama? Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan, koreksi kami jikalau kami telah meminggirkan Kristus dari pusat hidup kami. Kami berdoa kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Kiranya firman-Mu menarik kami kembali jikalau kami telah begitu jauh daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kirimkanlah teguran-teguran. Kirimkanlah teriakan yang menarik kami kembali. Kami berdoa bersyukur sebab tulisan daripada Paulus ini terus bergema di dalam sepanjang zaman sampai kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.